Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, waktu kepada kita untuk belajar. Pak Tuhan juga belajar. Kalian juga belajar. Dalam rangka untuk mengisi kehidupan ini agar kita ini menjadi orang-orang yang berguna di dunia dan insya Allah selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, semuanya materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi tentang akhlak, yaitu tentang kejujuran dan janji. Kalau kalian melihat di buku kalian halaman 25, di situ ada 8 tujuan pembelajaran. Ya, tapi alangkah baiknya mari kita awali dulu kegiatan kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semuanya, nanti tujuan pembelajaran tersebut ya silahkan dibuka di halaman 25. Kita langsung saja biar materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, lihat video yang Pak Dar buat itu bisa lebih ringkas ya, lebih jelas. Ya semoga saja tidak membuat kalian menjadi bingung gitu ya. Akan Pak Dar sampaikan secara sederhana apa yang harus Pak Dar sampaikan dengan dasar-dasar ya kita ambil dari buku paket yang sudah kalian miliki. Ya sedikit pengembangan tidak ada masalah, yang penting tidak keluar dari buku yang sudah kalian dapat. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perlu kita bahas adalah pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Indonesia jelas itu perkataan yang benar, perkataan yang tidak ada unsur kebohongan. Terus kemudian jujur dalam bahasa Arab itu diambil dari kata as-sidqu. Kemudian orang yang mengatakan ya perkataan jujur disebut sadiq, sodik gitu ya. Terus kemudian orang yang terbiasa ya berbuat jujur, berkata jujur disebut asyidik. Tentu kalian mengenal dan mengetahui salah satu sahabat Nabi ya, dia menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad. Siapa itu? Ya benar, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sematkan setelah namanya ya mendapat gelar As-Siddiq karena Abu Bakar selalu berkata benar ya, berbuat yang benar, dan selalu mengatakan ya berusaha dengan keyakinannya bahwa Rasulullah SAW baik perkataan maupun perbuatannya itu adalah benar. Nah dia orang yang pertama selalu mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah benar, maka dia disebut as-siddiq. Kemudian yang kedua lawan dari jujur adalah bohong atau dusta. Dusta itu berkata tidak semestinya, bukan semestinya, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu namanya dusta bohong. Jadi lisannya mengatakan A tapi kenyataannya bukan A. Itu namanya dusta atau bohong. Dusta atau bohong dalam bahasa Arab dikenal dengan namanya al-kidhbu. Kemudian orang yang berkata bohong disebut kadzib. Kemudian orang yang terbiasa berbohong dan itu menjadi karakternya, maka dia disebut kadzab. Tentu kalian juga sudah tahu salah satu orang ya yang mengaku sebagai nabi, dia juga sempat hidup bersama dengan nabi
Kemudian setelah Nabi wafat, dia mengikrarkan dirinya sebagai Nabi, dan kemudian dia tidak mau melaksanakan perintah menjauhi larangan sesuai ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Terus kemudian terjadi peperangan besar, ya, namanya perang Zamama. Peristiwa tersebut terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka, ya, yang riddah, kembali ke ajaran lama, kembali ke ajaran nenek moyang mereka, kembali ke kekufuran, ya, kembali ke kekufuran. Istilahnya, bahasa sederhananya adalah murtad. Asalnya Islam, keluar dari Islam. Asalnya mungkin dia beragama penyembah berhala, terus kemudian dia menjadi Islam, setelah itu menjadi penyembah berhala lagi. Itu namanya murtad. Asalnya mungkin Kristen, masuk Islam, terus kemudian dia Kristen lagi, itu juga disebut murtad. Atau asalnya Islam, kemudian menjadi Kristen, itu namanya murtad. Orang-orang tersebut disebut kafir. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, materi tentang kejujuran ini, ada sebuah hadis, ya, yang sangat menarik menurut Pak Tohar, karena di situ dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ya, lewat hadisnya, bahwa seorang pedagang. Nah, ini kenapa yang contohnya orang pedagang? Karena Nabi Muhammad ternyata itu pedagang juga. Ya, seorang pedagang yang jujur, maka dia akan, ya, bersama Nabi, bersama orang-orang yang berkata jujur, asy-syiddiqin, dan orang-orang yang mati syahid, asy-syuhada. Ya, gitu. Di hadisnya disebutkan at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin asy-syiddiqin asy-syuhada. Jadi orang yang jujur itu bersama Nabi, bersama asy-syuhada, bersama asy-syiddiqin. Jadi di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa seorang pedagang, ini contoh pedagang yang nyata, ya. Jadi pedagang itu kenapa dicontohkan? Perlu kalian ketahui bahwa pedagang itu ada dua kemungkinan, anak-anak. Dia mendapatkan barang tersebut, kemudian dia mengatakan barang tersebut itu baik karena baik. Dia mengatakan barang tersebut itu baik, bisa jadi buruk. Dia mengatakan barang tersebut itu mahal, padahal murah. Atau sebaliknya, dia mengatakan barang tersebut itu murah, kemudian dijual mahal. Sama saja, ya. Jadi begini, ketika seorang pedagang, ya, dia pedagang, maka dia ada kesempatan besar bagi dirinya untuk berbohong. Maksudnya begitu. Kenapa seorang pedagang itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad? Karena seorang pedagang punya potensi besar untuk berkata bohong terhadap barang yang dia beli, kemudian dia jual. Nah, seandainya dia membeli, kemudian dia menjual, dan dia berkata jujur dan adil tentunya terhadap pembeli, maka dia akan mendapatkan janji dari Rasulullah SAW lewat hadisnya, dia bersama Nabi, bersama para Nabi, bersama para orang-orang yang berkata jujur, asy-syiddiqin, bersama orang-orang yang mati syahid, asy-syuhada. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pedagang, orang yang jujur itu bersama para nabi, bersama orang-orang yang asy-syiddiqin, orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mati syahid? Kelasnya tinggi sekali. Karena apa? Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, dia dihadapkan ke permasalahan dua pilihan.
antara dia jujur dengan bohong. Luar biasa ini seorang pedagang. Seandainya ternyata dalam kehidupan sehari-harinya dia pedagang jujur, maka luar biasa. Karena yang dihadapi betul-betul tanpa pengawasan, bahasa sederhananya seperti itu. Tanpa pengawasan. Dia mau mengatakan ini mahal, kalau ternyata pembeli itu mau, ya no problem. Dalam bisikan yang ada di dalam otak kita. Tapi ternyata dia tidak mau seperti itu. Dia mengatakan apa adanya, ya, dan dia tidak mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kenapa? Demi kemaslahatan bersama. Bisa jadi seperti itu, anak-anakku semuanya. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, dikuatkan lagi ya lewat hadis Rasulullah SAW bahwa orang-orang ya ketika dia tidak berkata jujur, ketika dia berdagang tidak jujur, maka Rasulullah SAW mengatakan dia bukan dari golonganku. Man ghassa falaysa minni. Nah, perlu kalian ketahui ya, ini sebagai penyemangat lagi dari Pak Tuhar lewat hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa ya berkata jujur, maka jujur itu akan membawa ke kebaikan, dan kebaikan tersebut akan membawa ke surga. Sekali lagi, barang siapa dia berkata jujur, maka kejujuran itu akan membawa ke kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Kemudian orang-orang yang berkata bohong, ingat bohong itu akan membawa ke keburukan. Nah, keburukan itu akan membawa ke neraka. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah wa innal fujur yahdi ilal nar ya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Tadi Rasulullah SAW ya di dalamnya terungkap bahwa ada 3 unsur. Pertama, dia jujur. Jujur membawa kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Dia itu berkata bohong. Bohong membawa ke perbuatan fujur. Fujur itu macam-macam keburukan bisa jadi ya. Terus kemudian keburukan-keburukan itu akan membawa ke neraka. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang jujur? Caranya agar kita menjadi orang yang jujur adalah yang pertama, kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya diiringi dengan takwa. Iman ya perlu kalian ketahui, sudah jelas bahwa definisi iman harus memenuhi 3 unsur. Hati kita, lisan kita, perbuatan kita selaras. Kemudian takwa adalah perbuatan yang kita lakukan ya karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Termasuk juga lisan kita dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita ingat pada masa-masa kita masuk ke bulan Ramadan, disebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu diperintahkan menjalankan puasa itu dalam rangka agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang takwa itu adalah sebuah tujuan. Ya. Tapi tujuan yang untuk menuju ke akhirat tentunya. Tidak hanya sekedar tujuan berhenti menjadi orang takwa, tidak, tetapi dalam rangka menjadi orang yang takwa tentunya harapannya adalah Allah ridha terhadap apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan. Nah, anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sadar bahwa setiap kebohongan itu sebenarnya berat di hati.
dan kita sadar bahwa setiap kejujuran itu adalah menyenangkan hati kita dan menenangkan pikiran kita. Kita lega gitu kalau kita jujur. Nah, aku semua. Nah, yakinlah bahwa kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan yakinlah bahwa kebohongan itu akan membawa malah petaka. Ya, terus kemudian satu lagi ya, cara agar kita menjadi orang yang jujur adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka lisanan shadiqa. Jadi ya Allah, aku selalu memohon kepada Engkau ya, lisan yang benar. Tentu lisan yang berimbas kepada perbuatan. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menepati janji, ya, biar enggak terlalu panjang. Menepati janji. Janji sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 34. Innal ahda kana mas'ula. Setiap janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalian janji apa? Pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Presiden janji apa? Nah, kalau presiden janji dan tidak menjalankan janjinya, tidak memenuhi janjinya, maka dia hutang. Dan dia harus dimintai pertanggungjawaban. Karena janji seorang pemimpin itu adalah hutang. Janji seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan. Kalau janji tidak terpenuhi, maka Allah akan mengancam orang-orang yang berbuat janji tersebut masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji menurut para ulama itu dibagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok itu maksudnya kita berjanji kepada siapa saja. Pertama, berjanji kepada Allah. Janji kita kepada Allah itu kita hidup dalam rangka beribadah kepada Allah. Kita hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, mengabdi. Kita hidup dalam rangka memakmurkan bumi. Karena kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalankan janji tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagai khalifah yang baik, sebagai wakil Allah di bumi yang baik, sebagai Abdullah yang baik, hamba Allah yang selalu menyembahnya, mengabdi kepadanya. Itu janji yang pertama. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengingkari janji, karena setiap nafas yang kita hirup, setiap nafas ya, udara yang kita keluarkan, itu semuanya pemberian dari Allah. Setiap nikmat yang ada pada diri kita, nikmat melihat, mendengar, kesehatan, berbicara, menghirup udara segar, ya, bisa memakai baju dengan sesuai syariat, menutup aurat, itu semuanya nikmat dari Allah yang tidak terhingga. Setiap ya kita berusaha menikmati menghitung-hitung kenikmatan tersebut, maka kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Kita harus berjanji, ya, kita harus melaksanakan janji tersebut sebagai hamba Allah yang taat, sebagai hamba Allah yang selalu beribadah, sebagai hamba Allah yang selalu menjadi wakil Allah di bumi dengan baik, memakmurkan bumi. Kita termasuk bagian dari bumi. Terus kemudian yang kedua adalah janji terhadap diri kita sendiri. Kita ini diberi oleh Allah kesempatan hidup, maka gunakan kesempatan hidup tersebut untuk mengabdi kepadanya. Kita ini sebagai pribadi punya kewajiban untuk menjaga diri kita. Bagaimana kesehatan kita? Bagaimana otak kita agar tetap sehat? Bagaimana agar diri kita ini menjadi orang yang terpelajar? Bagaimana diri kita ini menjadi orang yang eksis? Bagaimana diri kita ini menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Bagaimana diri kita ini menjadi orang yang mulia di hadapan orang lain, baik di hadapan orang lain, ya. Bagaimana diri kita ini dijaga dari hal-hal yang buruk. Ini punya kewajiban yang luar biasa.
Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kita dari api neraka. Setelah diri kita ya keluarga kita. Seperti itu anak-anak semuanya. Ya, yang ketiga, janji terhadap orang lain. Janji terhadap orang lain itu kaitannya dengan makhluk sosial. Kita menjadi orang, ya, punya hak, punya kewajiban. Ya, tidak mungkin kita ini hidup tanpa hak, tanpa kewajiban, ya, tanpa tanpa istilahnya membutuhkan orang lain. Kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Orang yang membutuhkan orang lain pasti punya hak dan kewajiban. Diri kita ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tidak mungkin kita hidup tanpa orang lain. Sekali lagi, diri kita ini hidup dari orang lain. Coba bayangkan, begitu kita lahir, kalau orang tua kita tidak menjaga diri kita, maka yang terjadi adalah kita akan mati dengan cepat. Bisa dimakan anjing, bisa dimakan semut, ya, kehausan, kelaparan, dehidrasi, akhirnya dibuang di tong sampah, naudzubillah min dzalik, atau dibuang di sungai, dimasukkan ke dalam kardus dan seterusnya. Beruntung kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Untuk selanjutnya, ya, perlu kalian ketahui bahwa janji itu adalah hutang. Sekali lagi tadi Pak Dar sudah menyampaikan bahwa seorang pemimpin kalau dia berjanji maka dia sebenarnya berhutang kepada rakyatnya. Ya, al-iddatu dainun. Jadi ya, orang yang berjanji itu adalah hutang. Wailul liman wa'ada summa akhlafa. Kemudian dia akan diancam ke neraka wail, neraka yang paling buruk jika dia tidak menepati janji. Alhamdulillah min dzalik. Ini hanya penegasan saja apa yang kita sampaikan tadi. Terus kemudian anak semuanya, ketika kita berjanji, ingat ya, kita harus mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena yang pertama, isi insya Allah itu ada ketergantungan hidup kita dengan Sang Khalik. Ya, sebuah pengakuan bahwa kita hidup ini bukan hanya pemberian dari orang tua kita, tetapi hidup ini pemberian dari Sang Khalik. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Ini yang pertama, bahwa ketergantungan yang luar biasa kita terhadap Sang pemberi kehidupan, Allah Subhanahu wa taala, adalah besar. Kita boleh berusaha, tapi Allah yang menentukan. Kita boleh berupaya, tapi Allah pula yang menentukan. Jelas ya, ini yang pertama. Yang kedua, insya Allah itu tujuannya untuk menghilangkan sifat buruk pada diri kita, yaitu sifat kesombongan. Seakan-akan jika kita ini berjanji, kita ini bisa melaksanakan semua janji. Kan gitu. Karena potensi yang kita miliki bisa jadi, kekayaan kah, kecantikan kah, ketampanan kah, dan seterusnya. Sehingga kita berjanji seakan-akan semuanya itu akan terlaksana karena kita punya potensi, punya power, punya kesempatan yang luar biasa, punya kesehatan dan seterusnya. Padahal enggak. Nah, kita untuk menghilangkan semua itu. Bahwa potensi yang kita miliki itu kalau Allah menghendaki hilang. Kalau menghendaki dalam hitungan detik, hilang. Dan itu terjadi dalam sebuah peristiwa, kejadian-kejadian dalam sejarah, misalnya Qarun, ya, Fir'aun. Itu kan orang-orang hebat, tapi ternyata karena dia ada di dalam dirinya rasa kesombongan, sebagaimana iblis dalam dirinya ada kesombongan, ana khairu minhu, bahwa saya lebih baik daripada dia. Nauzubillah min dzalik. Anakku semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya. Yang terakhir yang Pak Dar sampaikan, ya, bahwa bagaimana agar kita ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa menepati janji.
Nah, oleh karena itu sebuah usaha ya agar kita ini menjadi orang-orang yang bisa menepati janji adalah yang pertama, jangan mudah membuat janji. Yang pertama. Yang kedua, ukurlah janji tersebut sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Yang ketiga, dalam bahasa ya, jangan banyak bicara tapi banyaklah bekerja. Yang keempat, ya tentunya cara yang mudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan orang-orang yang bisa menepati janji. Ya. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa Pak Ter sampaikan. Nanti sehabis ini silahkan kerjakan soal-soal yang Pak Ter kirim lewat Google Class ya, lewat Google Form ya, dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai berulang-ulang. Kalau berulang-ulang berarti nilainya akan di bawah KKM. Alhamdulillah min dzalik, janganlah seperti itu. Jadi fokus kerjakan sebaik-baiknya ya pekerjaan yang diberikan oleh guru. Insya Allah manfaat, insya Allah menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Jadi suatu saat nanti kalau kalian menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya, dewasa ya, memiliki tanggung jawab, punya hak dan kewajiban penuh, kalian menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anakku semuanya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.